Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting. Gimana? Sudah siap? Yuk kita mulai! Kalian pernah gak sih disuruh membuat teks ceramah pada saat pelajaran bahasa Indonesia? Lalu kalian bingung, ceramah itu kayak pidato ya? Atau kayak khutbah? Atau malah kayak stand up comedy? Tenang, di video kali ini kita akan bahas tuntas tentang teks ceramah. Simple, santai, dan yang pasti langsung paham. Yuk kita mulai! Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu ceramah. Intinya, ceramah itu adalah berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan sesuatu. Biasanya, orang yang berbicara itu adalah orang yang paham tentang topik yang sedang dibicarakan. Bisa dosen, guru, ustadz, motivator, teman kamu sendiri, atau bahkan kalian sendiri. Lalu, apa bedanya ceramah dengan pidato dan khutbah? Nah, bedanya kalau pidato, biasanya isinya itu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau khutbah, biasanya isinya itu seputar keagamaan. Sedangkan ceramah, isinya itu bisa apa saja. Mulai dari ilmu, pengetahuan, kesehatan, budaya, pokoknya segala sesuatu yang bermanfaat untuk audiens. Jadi, ceramah itu sebenarnya fleksibel banget. Lalu, apa tujuan dari ceramah? Nah, tujuan dari ceramah sendiri itu ada 3. Yang pertama, untuk menambah pengetahuan atau bisa disebut tujuan informatif. Yang kedua, untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu atau bisa disebut tujuan persuasif. Dan yang ketiga, tujuannya untuk menghibur audiens atau bisa disebut tujuan rekreatif. Misalnya, ceramah yang isinya cara mengelola waktu pada saat ujian. Itu merupakan contoh ceramah yang memiliki tujuan informatif. Contoh yang kedua, yaitu ceramah yang mengajak kita untuk menjaga lingkungan. Ada yang tahu itu merupakan ceramah yang memiliki tujuan apa? Betul, itu merupakan contoh ceramah yang memiliki tujuan persuasif. Sedangkan contoh yang ketiga, yaitu ceramah yang di dalamnya memiliki banyak humor. Itu merupakan ceramah yang memiliki tujuan rekreatif. Nah, terus, apa saja sih biasanya yang dibahas dalam ceramah? Ceramah itu bisa membahas banyak hal, mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, pokoknya segala sesuatu yang membuat audiens mendapatkan ilmu baru, atau setidaknya membuat audiens sedikit berpikir. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks ceramah. Agar terlihat rapi, biasanya ceramah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembukaan. Pada bagian ini, berisi tentang pengenalan topik yang akan dibahas. Contohnya, pada hari ini, saya akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Yang kedua, isi. Pada bagian ini, berisi argumen dan fakta mengenai topik yang akan dibahas. Contohnya, menurut WHO, 1 dari 4 remaja mengalami gangguan kecemasan. Dan bagian yang ketiga, yaitu bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan atau ajakan. Contohnya, jadi yuk kita lebih peka terhadap keadaan diri sendiri dan kondisi orang di sekitar. Udah, sesimpel itu. Tapi, dalam teks ceramah ada ciri-ciri kebahasaannya juga loh. Di mana yang pertama, menggunakan kata saya, kami, dan saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan istilah yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Seperti kesantunan berbahasa, tata krama, mental health, dan lain sebagainya. Yang ketiga, banyak menggunakan kata sambung, seperti jika, maka, karena, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Yang keempat, bisa menggunakan kata ajakan, seperti sebaiknya, hendaknya, perlu, dan harus. Dan yang terakhir, bisa juga menggunakan kata perasaan, seperti mengkhawatirkan, membahagiakan, dan lain sebagainya. Nah,
Sekarang, kalian ketik di kolom komentar mana di antara kata di samping yang termasuk kata ajakan. A. Harus, B. Karena, dan C. Sebaliknya. Jawabannya A. Harus. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana langkah cepat dalam membuat teks ceramah. Yang pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Misalnya, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pekerjaan, atau bahkan bisa menggunakan isu terkini. Yang kedua, rumuskan tujuan. Kalian membuat teks ceramah itu tujuannya untuk memberikan informasi, mengajak audiens, atau hanya menghibur audiens. Yang ketiga, mulai membuat kerangka, mulai dari pembukaan yang berisi pengenalan topik, lanjut ke isi yang berisi argumen dan fakta, dan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan atau ajakan. Dan yang keempat, mulai menulis naskahnya. Udah deh, ceramah siap disampaikan. Gimana? Gampang kan? Jadi sekarang kalau kamu disuruh coba buat teks ceramah tentang kesehatan lingkungan, kamu sudah tahu caranya. Oh iya, biar makin jago, coba kamu tulis topik ceramah yang ingin kamu buat di kolom komentar. Siapa tahu bisa kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang masih suka bingung bagaimana cara membedakan ceramah, khutbah, dan pidato. Sampai jumpa di video selanjutnya.